Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Banjar tahun 2022. Di sini saya mengerjakan tugas mengenai satu isu yang ada di instansi sesuai dengan tupoksi saya, yaitu sebagai nutrisionis, terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN, disertai dengan bukti nyata berupa data atau fakta, yang mana kemudian dianalisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan, kemudian menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu yang dimaksud. Berikut ini adalah uraian tugas saya sesuai dengan profesi jabatan, yaitu nutrisionis. Inilah isu yang dapat saya ambil di instansi saya, Puskesmas Martapura Timur, sesuai dengan jabatan saya, yaitu terampil nutrisionis atau tenaga gizi. 5 isu masalah ini saya ambil berdasarkan tupoksi saya. Yang pertama yaitu belum optimalnya pemantauan ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Martapura Timur. Selanjutnya masih tingginya balita dengan status gizi kurang, yaitu stunting, wasting, dan underweight. Kurangnya kepatuhan ibu balita datang ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan bagi balita. Kurang optimalnya pemberian makanan pada bayi dan anak, dan tidak tercapainya persentase balita yang naik berat badannya sesuai standar KBM atau kenaikan berat badan minimal setiap bulannya. Selanjutnya saya melakukan analisis isu berdasarkan teknis tapisan APKL untuk peringkat pertama, yaitu dengan total nilai 17 dengan isu kurang optimalnya pemberian makanan pada bayi dan anak sesuai umur. Peringkat 2 dengan total nilai 16, yaitu pada isu kurangnya kepatuhan ibu balita datang ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan balita. Peringkat 3 dengan total nilai 15, yaitu masih banyaknya balita dengan status gizi kurang, yaitu stunting, wasting, dan underweight. Selanjutnya dengan peringkat keempat, yaitu tidak tercapainya persentase balita yang naik berat badannya sesuai standar kenaikan berat minimal setiap bulannya. Dan untuk peringkat 5 yaitu belum optimalnya pemantauan ASI eksklusif di wilayah kerja. Dari 3 peringkat teratas tadi saya menggunakan kembali analisis isu, yaitu berdasarkan teknik lapisan USG, yang mana didapatkan peringkat pertama dengan total nilai 13, yaitu isu kurang optimalnya pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Kemudian peringkat 2 dengan total nilai 12, yaitu isu masih banyaknya balita dengan status gizi kurang, yaitu stunting, wasting, dan underweight. Kemudian peringkat 3 yaitu isu kurang optimalnya pemberian makanan pada bayi dan anak dengan total nilai 11. Dari teknik penapisan USG ini, saya mengambil yang peringkat pertama untuk dilakukan pemecahan masalahnya, yaitu untuk isu kurang optimalnya pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Data yang saya ambil dari aplikasi EPPGBM yang merupakan data laporan setiap bulannya pada puskesmas kami di Poligizi, yang mana pada data menunjukkan masih kurang optimalnya pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. Dampak dari ibu balita yang tidak aktif membawa anaknya ke posyandu adalah tumbuh kembang balita yang tidak terdeteksi lebih awal. Keadaan gizi yang buruk akan menurunkan daya tahan tubuh anak sehingga anak mudah sakit yang dapat berakibat sampai pada kematian. Gizi buruk dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang harus lebih diperhatikan adalah pada kelompok bayi dan balita. Semakin banyak balita yang ditimbang di posyandu dan semakin banyak yang dipantau pertumbuhannya, maka akan semakin mudah untuk mendeteksi adanya balita yang gizi kurang ataupun gizi buruk.
dan semakin cepat juga dilakukan upaya untuk penanggulangannya. Pada isu kurangnya kepatuhan ibu balita datang ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan balita disebabkan dari beberapa penyebab, yaitu yang pertama dari segi dananya, pengalokasian dana pendukung kegiatan tidak sesuai. Kemudian dari segi metodenya, kader kurang koordinasi kepada ibu balita mengenai pelaksanaan posyandu sehingga kinerja kader belum optimal. Kemudian dari segi manusianya, yaitu kurangnya peran lintas sektor dan juga kesibukan ibu orang tuanya yang mengakibatkan kurangnya kepatuhan ibu balita datang ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan balita. Selanjutnya dari segi lingkungan, yaitu faktor cuaca atau musim yang berubah, misalkan seperti hujan. Nah, maka ibu balita biasanya tidak jadi membawa anak ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan. Selanjutnya dari segi jarak posyandu, yaitu masih ada rumah balita yang memiliki jarak cukup jauh dengan ke posyandu. Maka biasanya ibu balita tidak membawa balita tersebut ke posyandu. Selanjutnya dari segi sarana dan prasarana, yaitu tidak ada tata ruang dan media penyuluhan yang menarik anak untuk kegiatan, serta masih ada peralatan antropometri yang tidak standar di posyandu. Selanjutnya untuk alternatif penyelesaian masalah, yaitu kurangnya peran lintas sektor dengan melakukan kegiatan pendekatan dan menyampaikan pada kegiatan musyawarah masyarakat desa di wilayah kerja puskesmas. Selanjutnya kesibukan ibu atau orang tua, alternatif penyelesaian masalahnya yaitu dengan mengedukasi dan memotivasi orang tua tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan balita dengan kegiatan mengedukasi melalui penyuluhan. Selanjutnya untuk metode penyebabnya kader kurang koordinasi kepada ibu balita mengenai pelaksanaan posyandu, alternatif penyelesaian masalahnya yaitu membuat grup WhatsApp untuk ibu balita untuk memudahkan penyampaian informasi. Kegiatan penyampaian informasi, penjadwalan kegiatan. Selanjutnya untuk penyebab kinerja kader belum optimal, yaitu dengan melakukan penyegaran kader dengan kegiatan pemberian materi tentang kegiatan posyandu dan tata caranya. Untuk penyebab dari segi dana, yaitu penyebabnya adalah pengalokasian dana pendukung kegiatan tidak sesuai, yaitu dengan alternatif pemecahan masalah mengkoordinasikan dengan pihak desa tentang kebutuhan terkait kegiatan. Kegiatannya yaitu melakukan koordinasi tentang manfaat pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan. Selanjutnya untuk sarana dan prasarana, penyebab masalahnya adalah tidak ada tata ruang dan media penyuluhan yang menarik anak untuk kegiatan. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu membuat media penyuluhan yang menarik dengan kegiatan membuat poster atau tayangan. Kemudian untuk penyebab masalah masih ada peralatan antropometri yang tidak standar di posyandu, maka alternatif pemecahan masalahnya menyampaikan pada kegiatan lokmin atau rapat bulanan untuk ditindaklanjuti kepala puskesmas dengan kegiatan melakukan pendekatan dan menyampaikan pada kegiatan musyawarah masyarakat desa untuk memperhatikan alat ukur yang memadai.